Kemudian kata penulis rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a rajulin min ahli al-ahwa hadzir wa'arif fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'ulima fattaqih atau ba'da ma 'alima fattaqih fa innahu sahibu hawa. Ini manhaj ahli sunnah yang mulai pudar di hari-hari ini. Apa itu? Dengarkan. Kata Imam Al-Barbahari, jika engkau melihat seorang duduk bersama tokoh ahlul bid'ah yang ma'ruf dengan bid'ah, bahkan mengajak kepada bid'ah, maka peringatkan dia, nasihati. Peringatkan dia, beritahukan bahwasanya yang ia lakukan tersebut menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya ya, pada ucapan Abdullah ibn Mubarak berkaitan tentang jangan ambil ilmu dari Khawarij, dari Mu'tazilah, dari Murji'ah dan seterusnya. Kata beliau, fa in jalasa ma'ahu ba'da ma'alim fattaqih fa innahu sahibu hawa. Kalau sudah diingetin, udah dinasehatin, udah dikasih tahu, tapi ternyata dia masih tetap duduk dengan ahlul bid'ah tadi, maka jauhi dia karena dia adalah sahibu hawa. Karena orang itu adalah pengikut hawa nafsu. Apa yang diucapkan beliau ini bukan ijtihad dari beliau tanpa ada dasar dan landasan dari Al-Quran atau hadis. Adapun dasarnya dari Al-Quran, 2 ayat. Yang pertama di dalam firman Allah surat Al-An'am, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan juga di dalam firman Allah di surat An-Nisa, kata Allah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Kata Allah, jika engkau melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, bahkan ada yang mengolok-olok ayat-ayat kami, menyebutkan, menjuluki ayat-ayat kami dengan hal-hal yang tidak pantas, maka jauhi majelis tersebut. Jangan duduk bersama mereka. Karena kalau kalian tetap sudah diingetin, sudah diberitahu bahwa hal tersebut adalah kemungkaran, hal itu tidak boleh menyelisihi manhaj ahli sunnah yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, kata Allah, kalau begitu kalian sama seperti mereka. Duduk dalam satu majelis dengan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, menjuluki ayat-ayat Allah dengan hal-hal yang tidak pantas. Kata Allah, kalau kalian tetap bersama mereka duduk, maka kalian sama dengan mereka. Di dalam ayat Al-An'am, kata Allah, kalau seandainya engkau lupa, kemudian sudah diingatkan, dan engkau tetap duduk bersama mereka, innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau begitu engkau termasuk orang zalim. Sallallahu alaihi wasallam. Maka aqidah ahli sunnah yang merupakan manhaj, metode mereka di dalam beragama, tidak duduk bersama ahlul bid'ah, ini bukan karangan. Tapi ini adalah bentuk menjaga agama. Karena yang namanya syubhat itu sangat mudah menyambar hati seseorang, dan hati seorang itu sangat lemah. Dan kita sudah sebutkan dalam hadis Tsauban, pada pertemuan sebelumnya kita ingatkan kembali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a minkum bid-dajjal falyan'an." Siapa saja di antara kalian yang mendengar bahwasanya Dajjal sudah keluar, maka segera menjauh. Jangan menantang untuk mendekat. Kayak gimana sih Dajjal? Dulu ana mau foto kali viral nanti ntar. Kata Rasulullah, kalau kalian udah dengar Dajjal keluar, segera menjauh darinya. Segera menjauh, jangan coba-coba. Apa kata Rasulullah? Wallahi innar rajula la yakhruju ilaihi yahsibu annahu mu'min. Ada seorang nanti yang merasa, wah saya mah udah teruji gitu, udah kuat. Akhirnya dia pun menemui Dajjal. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya dia menjadi pendamping Dajjal. Ikhwan kibarnya Dajjal. Ring satunya Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dia ketika datang itu ingin mendebat Dajjal. Karena dia merasa punya keimanan yang kuat dan ilmu yang mumpuni untuk mendebat Dajjal. Apa kata Rasulullah? Lima yab'atsu minasyubuhat au lima yub'atsu bihi minasyubuhat. Hal tersebut dikarenakan orang ini kenapa bisa mengikuti Dajjal? Dikarenakan Dajjal ini memiliki syubhat-syubhat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan semuanya itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Maka ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan karena iri atau karena hasad dengan seorang yang mungkin dia followersnya lebih banyak. Wah, ente hasad kepada ustadz yang followersnya lebih banyak. Ente main juga dong sama ahlul bid'ah yang lain. Bukan, ini bukan mainan. Tapi ini manhaj. Cara Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan manhaj ini agar hati seorang muslim tidak terkotori oleh syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah. Akhirnya apa yang terjadi? Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah, tapi dengan sangat ringan lisannya mengkritik pemerintah di tempat umum. Padahal ini dulu di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah. Idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan
fa'alam annahu sahibus sunnah. Kita sudah lewati kata Imam Al-Barbahari, jika engkau melihat seorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia ahli sunnah. Dan jika engkau melihat seorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka dia adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Ini seakan-akan hal yang hambar. Kenapa? Mainnya terlalu jauh, terlalu lepas. Dengan dalih ambil baiknya, buang buruknya. Akhirnya buruknya masuk, kebaikannya udah nggak bisa dibedakan antara kebaikan dan keburukannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jangan coba-coba. Yang namanya syubhat, jangan coba-coba.